Ibarat air yang mengaliri sungai dan mengikuti kemana arus nasib. Tak ada manusia yang bisa menduga, termasuk artis seperti Rizky Bilar yang tak bisa menebak kemana arah takdir akan membawanya pergi. Mengikuti kata hati lebih memilih mengasah bakat daripada menempuh studi kuliah. Dengan terjun ke dunia entertain, Rizky Bilar bahkan sempat putus asa ingin meninggalkan jagat hiburan dan menyusul sang kakak ke negeri Jepang. Tapi apa yang terjadi jika Rizky Bilar benar-benar hengkang ke Jepang? Tentulah Bilar tidak akan dipertemukan dengan sang belahan jiwa, Lesti, yang kini menjadi calon istrinya. Tinggal menghitung minggu menuju pelaminan, benarkah Rizky Bilar tengah mempersiapkan pesta fantastis sekaligus umroh bersama keluarga besar untuk merayakan kesuksesannya menikah dengan karir yang sedang naik daun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jika garis waktu bisa ditarik kembali, maka menapak tilas awal kehidupan Rizky Bilar seolah turut menguak kisah penuh kejutan. Bagaimana tidak, terlahir sebagai bungsu dari 6 bersaudara, sejak kecil aura Rizky Bilar sebagai seorang artis sudah dirasakan oleh keluarganya. Pasalnya, berbeda dari kelima kakaknya, sejak kecil Rizky Bilar tidak hanya pandai, tapi juga memiliki sifat ceria dan sering tertawa. Bahkan adik Efril Manurung, kakak sepupu Bilar pun turut menjadi saksi betapa Bilar kecil memang senang dengan dunia akting. Rizky Bilar memang ketika lahirnya pun dia sangat beda sama abang-abangnya juga. Dia kan yang paling bungsu, paling kecil dia. Dia beda sendiri. Memang lincah dan dia juga pintar orangnya, seperti itu. Dan waktu kecil dia juga sudah tahu acting. Ini fotonya. Jadi ini Rizky waktu kecil nih. Iya, iya sama ibunya. Memang itu bakat dia, dari kecil tuh dia ada bakat. Dari kecil dia udah punya bakat untuk artis. Memang dia kan saya bilang, dia tuh beda sendiri dari abang-abangnya. Wajahnya, senyumnya, terus suka tertawa. Dia ini suka tertawa orangnya. Dibandingkan kayak Yudi pendiam kan, Benny, Bobby agak tegang. Kalau dia nih orangnya merangkul, suka ketawa gitu. Walaupun kelihatan dia susah, nggak kelihatan susahnya. Uniknya, tidak hanya mulai menunjukkan sinyal-sinyal suka dengan dunia hiburan, tapi Bilar juga memiliki ciri-ciri wajah yang tak biasa. Ya, entah firasat atau bukan, tak banyak yang tahu jika Rizky Bilar sejak kecil memiliki gigi gingsul yang mirip dengan gigi gingsul Lesti, sang calon istri saat ini. Tapi sayang, karena memiliki sifat pemalu, Rizky pun menghilangkan gigi gingsulnya karena merasa tidak percaya diri. Iya, di gingsulnya ya. Iya. Ya waktu dia sebenarnya dia cakep seperti itu apa adanya kan. Namun ya mungkin dia malu atau dia juga takut nanti dilihat orang jelek. Dia rapikan. Sebenarnya dia bagus apa adanya. Kita lebih suka kami keluarganya lebih suka dia seperti itu apa adanya. Namun dia tidak percaya diri. Dia ini orangnya lincah, maksudnya tidak bisa diam. Dia kepingin tahu sesuatu
sesuatu yang memang dia pengen tahu apa aja tuh, dia pengen tahu. Penasarannya sangat tinggi dan dia memang IQ-nya di atas rata-rata. Dia memang punya masa depan. Iya, masa depan yang paling inginkan dia pengen jadi orang lah. Misalnya dia kan di bidang artis ya, dia kepingin jadi memang terkenal seperti itu. Dan kami nggak nyangka sebagai keluarganya. Karena dari dulu memang saya senang ketika saya menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Ketika saya bisa membagikan banyak orang. Sudah memiliki bakat akting sejak kecil, tapi jalan Rizky Bilar menuju kesuksesan di dunia entertain justru berliku. Sempat kesulitan untuk makan saat hidup di Jakarta, bagaimana Rizky Bilar bisa berubah pikiran untuk pindah ke negeri Jepang? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Takdir mengalir, mengantarkan jalan hidup Rizky Bilar menuju babak demi babak penuh kejutan karena tertampar kenyataan hidup. Dinilai cerdas oleh keluarga, Rizky Bilar pun sempat didorong oleh keluarganya untuk menempuh studi di bidang ilmu pasti seperti fakultas kedokteran hingga teknik. Tapi yang terjadi, Rizky justru memilih jalan untuk memasuki dunia hiburan. Ketika tanpa disangka-sangka, Rizky Bilar mendapat tawaran untuk mengikuti audisi akting di Jakarta. Menunjukkan bakat di dunia akting sejak kecil, Rizky Bilar sempat menjadi cover boy dan juga model di usia belasan tahun. Berbekal ini, Bilar memilih nekat hijrah ke Jakarta untuk menjajal peruntungan agar bisa sukses di jagat hiburan ibu kota. Orang tuanya ini memang kalau mendidikan itu kasih sayang luar biasa, ibunya terutama dia korbankan hartanya untuk sekolah anaknya itu, untuk apa pokoknya anaknya jangan sampai lah seperti itu. Bukan kami orang tuanya Rizky Bilar orang kaya, tidak ya, namun dulu pernah kaya. Setelah bangkrut usaha tidak ada punya apa-apa, sama kami semuanya, hanya kami orang-orang sederhana aja. Cita-cita orang tua ibunya itu ya anaknya bisa menjadi orang, jadi dokter, dari insinyur. Seperti itulah cita-cita ibunya. Enggak kebayang kalau Rizky Bilar ini jadi artis. Dia sebenarnya pengen kuliah. Ya, dia sebenarnya mau pengen kuliah, cuman karena di Medan itu ada apa ya, seperti apa ya, IU apa ya. Jadi Ipan itu dia dipanggil. Dibayar, tapi kan kecil. Terus dia diajak untuk jadi model, jadi cover boy, dibayar tapi kan kecil, namanya di kampung kan. Jadi ada tawaran dia memang disuruh ke Jakarta. Dasar tawaran itulah dia berangkat ke Jakarta untuk menjadi artis sinetron di ibu kota. Ironisnya, jika ada istilah kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota, maka perjuangan Rizky Bilar untuk bisa sukses di Jakarta pun menuai jalan panjang berliku yang penuh dengan jatuh bangun. Sulit mendapatkan peran utama dalam sinetron, Rizky Bilar bahkan sempat mengalami kesulitan ekonomi hingga sulit makan dan memicu rasa putus asa. Di tengah kesulitan, Bilar pun memutuskan untuk berhenti dan berniat hijrah ke negeri Jepang untuk menyusul sang kakak dan mencari nafkah di negeri Sakura. Tapi uniknya, takdir berkata lain. Setelah 1 bulan bertahan, doa Rizky Bilar untuk bisa sukses di dunia entertain pun mulai menuai titik terang. Lewat sinetron bersama Dinda Hao, Rizky Bilar pun mendapat tawaran menjadi pemeran utama.
Sejak itulah tangga Rizky Bilar menuju kesuksesan di dunia entertain mulai terbuka. Artis kok belum terkenal pahit, sangat menderita lah. Gak lama dia pindah dari rumah, dia ke Kalibata. Di Kalibata itu pun sangat berat lah membayar kontrakan itu. Tapi dengan dia selalu berdoa sama Allah. Kalau bicara Rizky Bilar, penderitaannya sangat pahit. Ya bayangkan aja, kadang pun dia nggak makan. Waktu dia tinggal di Kalibata, dia pingin kos, pingin kontrak di Kalibata, makan pun dia susah. Di saat itu dia berdoa sama Allah, sampai dia nangis, dia cerita ke saya kan. Iya, sampai dia nangis. Jadi dia berdoa sama Allah tuh nangis. Dia utang pun nggak ada yang kasih. Bahkan dia sempat mau berangkat ke Jepang. Enggak, kakaknya kan di Jepang kerja. Kan kakaknya kan nikah sama orang Indonesia juga, tapi suami kan kerja di Jepang. Dia mau kerja di Jepang aja, memang udah nggak sanggup kehidupan di Jakarta ini. Apa aja dia kerjain, yang penting bisa mendapatkan kehidupan. Itulah saking pahitnya hidupnya dia. Itu dalam banget. Itu di awal di masa saya ngerasa bahwa mungkin jalan sebagai entertainer bukan jalan hidup saya. Jadi saya saat itu ngerasa bahwa ya saya nggak bisa hanya mengandalkan satu pintu. Saya harus saya yakin bahwa ketika satu pintu tertutup akan ada pintu-pintu lainnya gitu. Jadi ketika saya ngerasa bahwa di entertain nama gue segini-segini aja gitu. Lalu sampai pada akhirnya saya mau diskusi dengan kakak saya yang kebetulan tinggal di Jepang. Hanya sebulan saya kira dapat kesempatan casting, kepilih. Ini singkat cerita ya, saya kepilih. Lalu di situ di judul itu saya pertama kali dapat peran utama. Iya, itu berarti memang udah jadi jalan takdirnya, udah jadi qadarullah-nya berarti gitu. Karena saya yang tadi hampir kerja di Jepang, saya yang tadi hampir jadi pemain bola, ternyata alhamdulillah ini jalan saya sebagai entertainer. Tak jadi hijrah pindah ke negeri Jepang, Rizky Bilar pun beruntung bisa bertemu dengan Lesti. Tapi benarkah untuk mempersiapkan pernikahan membuat Rizky Bilar mulai sering bertengkar dengan Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mulai mantap menapaki dunia hiburan setelah menghadapi goncangan demi goncangan kenyataan hidup Rizky Bilar mengalami lonjakan luar biasa ketika takdir mempertemukan dirinya dengan pedangdut Lesti. Berawal dari simpati publik yang beramai-ramai menjodohkan mereka karena sama-sama menjadi Jonas alias jomblo ngenes yang ditinggal menikah oleh mantan. Kedekatan Rizky Bilar dengan Lesti yang berujung kisah asmara itu pun mendulang fans luar biasa. Sampai-sampai fans Bilar dan Lesti yang berada di Indonesia hingga luar negeri kompak menyatukan diri dengan nama Leslar Lovers. Sebuah dukungan luar biasa yang membuat Rizky Bilar ingin turut melibatkan fans setianya tersebut untuk ikut merasakan kebahagiaan pernikahannya dengan Lesti nanti. Karena berkat Leslar Lovers, Rizky Bilar tidak hanya menemukan pasangan jiwa yang akan dinikahinya, tapi juga banjir tawaran job yang berujung kesuksesan dan juga pundi-pundi uang yang luar biasa. Fans kita udah lama nih nunggu berita baik dari kita ini. Mereka ini berandil besar lah gitu untuk mempersatukan kami dari awal. Ya dari mulai awal cuma mencomblangin lewat komen sampai akhirnya dipertemukan. Lalu ke salah satu stasiun TV inisiatif mempertemukan kami lewat karena DM atau mention segala macam. Dan ya wajar dong, itu udah sesuatu hal yang yang bisa kita lakukan lah gitu, dengan cara membagikan kebahagiaan kita, membagikan
hari bahagia kita, hari luar biasa kita. Ini bukan di Indonesia aja, ya di Jepang, di Taiwan, di Thailand kan saya tahu. Iya, kok sampai mendunia nih anak. Ini saya nggak usah pikir itu. Itulah kehendak Allah itu. Kalau sudah Allah mau naikkan derajatnya. Ya, sejak melejit seiring dengan kisah cintanya dengan Lesti yang semakin serius menuju pelaminan, Rizky Bilar pun berubah dari anak perantauan asal Medan menjadi artis ibu kota yang sukses luar biasa. Buktinya, tidak hanya mulai membangun kerajaan bisnis, memiliki aset rumah hingga mobil mewah. Pernikahan Rizky Bilar dengan Lesti pun digadang-gadang menjadi pernikahan termahal, meski digelar secara terbatas tanpa pesta megah karena di tengah situasi waspada pandemi virus COVID-19. Pasalnya, setelah mendulang heboh karena memanjakan Lesti dengan barang seserahan serba mahal, konon bernilai miliaran rupiah saat lamaran. Pernikahan Rizky Bilar dan Lesti pun dikabarkan akan digelar di 2 kota hingga menyisakan tanya. Benarkah Rizky Bilar akan menggelar pernikahan di kota Medan terlebih dahulu sebelum menggelar resepsi di Bandung, Jawa Barat? Entahlah, yang jelas tak cukup hanya merayakan pernikahan dengan 2 pesta di 2 kota yang berbeda. Pasca menikah nanti, pihak keluarga Rizky Bilar pun membenarkan sebuah fakta mengejutkan, bahwa Rizky Bilar akan memboyong keluarga besarnya dan juga keluarga besar Lesti untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Hingga konon menyewa 1 pesawat khusus untuk memboyong keluarga besarnya ke Tanah Suci Mekah. Minta masker dede dong, hujan ada. Tapi aku pakai ini. Materinya udah diposting sama channel lain. Memang salah satu bentuk support Dede ke saya adalah Dede selalu, walaupun nggak selalu tapi hampir sering lah untuk datang nemenin saya ke lokasi walaupun cuma sebentar. Beda pendapat, sisi pendapat itu wajar. Tapi kita kan karena dalam suatu hubungan, dalam suatu pernikahan apalagi nantinya, kita tidak hanya mempersatukan 2 kepala kan, dan nggak mudah untuk mempersatukan 2 kepala tersebut. Ya siapa sih yang nggak deg-degan merasakan momen pertama kali dalam hidup gitu. Sama ketika saya pertama kali syuting, ketika saya pertama kali berada di sebuah panggung, ketika saya pertama kali bertemu dengan orang tua pasangan saya gitu, pasti ada rasa begitu juga dengan ini. Sebuah acara atau sesuatu hal yang akan saya jalani yang insya Allah sekali seumur hidup. Nikah, akad, itu pasti akan deg-degan yang luar biasa gitu. Itu salah satu cita dia, memang dia, ya itulah dia suka membagikan orang. Dia suka, memang ada. Mungkin setelah ini kayaknya, setelah dia selesai nikah, setelah pesta selesai, rencana itu, rangkaian acara itu salah satunya itu, bersaingan, umroh. Ada rangkaian acara untuk umroh keluarga dari Rizky Bilar sama keluarga dari Lesti. Untuk adik saya Rizky Bilar dan Lesti, mereka bisa bisa ini kan mereka ini baru nikah, belum pernah nikah, dua-dua ini baru nikah, bisa sama-sama menjaga, Rizky bisa menjaga perasaannya Lesti juga bisa menjaga perasaannya suami, dan insya Allah itu bisa panjang, dan kita berumah tangga saling menghargai. Dan pesan saya juga kepada Rizky, jangan sekali-sekali kita pernah sombong, tetap seperti yang dulu, meskipun dia sekarang lagi tenar-tenarnya, tapi dia jangan pernah lupa dengan saudaranya dan kawan-kawannya dulu, seperti itu. Dan menurut saya Rizky memang tidak seperti itu. Semoga Rizky bahagia, menjadi rumah tangga yang sakinah. Demikian pemirsa,
kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.